Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukurillah. Salatu wa salamu ala Rasulillah Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa maulana amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian jamaah Masjid Baitul Salam yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi materi kita ngaji bareng-bareng pakai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Najmuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih terkait terkait kalau masalah wudu dan sebagainya. Ini nggak perlu benar-benar berlebihan sampai berlama-lama. Nah, sederhana saja. Terus kemudian adapun terkait masalah hal haram, baru ini kita benar-benar hati-hati. Dan pendapat ini disandarkan pada hadis Rasulullah SAW. Waqad sahha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min mazadati atau muzadati musyrikatin. Jadi Nabi itu pernah berwudu di bejadanya orang-orang musyrik. Nah, di sini dikisahkan cukup panjang sedikit. Nah, sehingga cerita orang-orang di luar Islam sana nggak tahu entah kenapa mereka itu kok kayaknya sepakat dalam masalah babi. Mereka sepakat dalam masalah babi bahwa mereka nggak mempermasalahkan makan babi. Seperti ini mengharapkan cuman Islam, walaupun memang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ada dari beberapa kalangan mereka itu yang memang tidak makan babi. Nah ini buktinya Rasulullah pernah wudu di bejananya orang musyrik biasa saja. Harusnya kan berpikir ini pernah dijilat anjing, pernah ini. Nah, mereka juga piara anjing karena memang di Madinah itu jumlah anjing saat Rasulullah kesana itu banyak sekali. Nah, kotoran anjing di mana-mana itu biasa. Nah, makanya sampai ada hadis terkait jilatan air liur anjing. Nah ini ternyata masalah seperti ini itu cukup kita berhukum dengan hukum yang zahir. Kalau kita nggak melihat bejana itu dipakai untuk pakai ngolah babi begitu, kita juga nggak pernah lihat dijilat anjing, sudah dihukumi dengan hukum yang zahir saja, bahwa itu secara syariat, secara syara hukumnya suci, nggak usah dibikin berat-berat. Nggak usah dibikin berat-berat karena ad-dinu yusr, karena agama itu mudah. Tsumma minhum man yakhruju ila al-israf fil ma. Sebagian dari mereka orang yang terlalu hati-hatinya berlebihan dalam masalah wudu misalnya, mereka sampai berlebih-lebihan dalam memakai air, wa yatulu bil amr, sampai masya Allah lama sekali wudunya itu, hatta tudayya as-salatu wa yakhruja waktuha, sampai dia menyanyiakan waktu sholat, bahkan sampai waktunya itu keluar, waktu sholat sampai keluar. Ada yang seperti itu. Nah, seperti yang dulu pernah ceritakan terkait teman yang berlama-lama di tempat wudu. Dan ini kalau zaman dulu mungkin masih agak mending karena wudunya di bak besar gitu. Kayak bak mesin kita zaman dulu.
Kalau zaman sekarang kan pakai keran. Nah, pakai keran berarti udah buang air betapa banyaknya itu. Nah, ini kan termasuk mubadir, dan biasanya mubadir air itu menyebabkan was-was. Nah, ini berlebihan. Yang seperti ini berlebihan. Nah, sampai membersihkan misalnya sela-sela siku berlebihan, lama gitu. Nah, kayak gitu berlebihan. Tapi lanjut lagi, bahkan ada yang berlebihan itu ketika basuh wajah yang pertama. Nah, memang kita sepakat, semua imam sepakat bahwa niat itu letaknya dalam hati, kita sepakat. Nah, ketika kita niat wudhu, karena memang wudhu itu termasuk ibadah mahdhah menurut mayoritas ulama, sudah dari sana gitu, yang membutuhkan niat. Nah, kita wudhu itu kan niatnya ketika membasuh muka yang pertama, ketika membasuh muka yang pertama, bukan saat kumur-kumur. Nah, ini kadang ada orang yang, dan itu harus bareng. Ada orang yang sampai berkali-kali, kayaknya belum bareng lagi. Nah, niat dalam hatinya itu tidak hadir bersama dengan basuh mukanya yang pertama. Bisa sampai berlama-lama sekali. Bahkan ada yang, dan ini kisah nyata. Nah, ada yang ketika basuh muka, dia sampai berpikir dalaman mata ini termasuk bagian wudhu atau tidak, sehingga dicuci gini, matanya dicuci, masya Allah, sampai sebegitunya. Tapi wa minhum man ghalabat alaihi alwaswasatu fi takbiratil ihram fi shalah hatta rubbama fatatuhu rak'atun ma'al imam. Sebagian dari mereka ada yang waswasanya tingkat tinggi sampai ada takbiratul ihram ketika sholat, bisa jadi dia sampai ketinggalan satu rakaatnya imam. Wah, ini jenengan udah sering lihat ya. Anda juga heran ya, ini kan ini tuh ditulis tahun 600-an Hijriah, ulamanya meninggal tahun 600-an Hijriah. Ada satu kitab yang saya nggak enak ya, maksudnya bukan bermaksud mencela, nggak berani saya. Nah, sangat detail ketika menjelaskan tentang takbiratul ihram ini, yaitu kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain. Kalau di takrib kayaknya kok nggak ada, di Safinah nggak ada, di Bidayatul Mustahid nggak ada, setahu anak, saya ingat anak. Nah, kalau di Fathul Qorib kurang tahu, saya lupa saya. Nah, itu ketika takbir Allahu Akbar itu harus menghadirkan niat, ini sholat apa, jumlahnya rakaatnya berapa, terus menghadap kiblat, statusnya apa, imam atau makmum, dan seterusnya. Nah, ini ada orang yang tidak hadir begitu. Nah, kan cukup susah juga ya pas takbir itu, sampai hati kita ngomong seperti itu. Nanti kadang Allahnya itu matnya bukan jadi mat tobi. Nah, mat lazim mustaqil aja masih kurang panjang kan. Nah, jadi panjang Allah gitu. Nah, diulang lagi. Saya dulu waktu kecil ketika melihat ada yang takbirnya berkali-kali gitu, itu sampai bingung, apa ini sholat id ya? Tak hitung itu takbir itu. Loh, kok lebih dari 7? Wah, ini sholat apa ini? Nggak ngerti, ternyata itu lagi kena penyakit was-was. Allah begitu, masya Allah. Dan itu nyata, jangan pasti pernah lihat kayak gitu. Was-wasnya udah tingkat tinggi. Takutnya nanti dia mengatakan Islam itu syariatnya susah dijalankan. Kira-kira agama yang lain seperti itu nggak ya? Kalau kayak gitu udah gawat. Takutnya pindah agama. Nggak sesulit itu. Mari kita lihat mungkin yang simpel aja lah ya. Zaman sahabat, era Rasulullah ataupun setelahnya itu nggak ada yang sebegitunya gitu. Memang anak aku ya, ada beberapa orang itu yang ketika takbiratul ihram dia itu blank gitu. Ini saya sholat apa ya? Bayangkan bagi orang masuk subuh dia, ini zuhur atau asar? Astagfirullahaladzim. Padahal subuh loh. Masa orang sampai sebegitunya itu? Dan itu nyata. Mungkin karena hatinya itu terlalu sibuk mungkin ya dengan urusan dunia yang makin banyak ini kan. Nah,
Mungkin karena seperti itu makanya para ulama seperti Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in itu memustahabkan atau mensunahkan sebelum baca basmalah, sebelum takbiratul ihram itu baca usolli fardhu dzuri dan seterusnya dengan maksud untuk menghadirkan niat. Nanti ketika sudah hadir niatnya baru bismillah, baru takbir. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ya mungkin karena seperti itu. Tapi justru kadang malah sebagian orang menghadirkan niat yang isinya begitu rentetan rukun sholat harus masuk semua, itu kan sesuatu yang mustahil, mungkin yang benar mustahil. Rukun sholat banyak banget. Nah, lanjut lagi, wa minhum man yatawaswasu fi ikhraji hurufil Fatihah bahasa iril adkari min makharijiha. Sebagian lagi itu ada yang kena waswas dalam mengeluarkan huruf-huruf surat Al-Fatihah atau wirid-wirid yang lain. Nah, ada yang kadang ihdinas siratal mustaqim mungkin diulang-ulang, ini kimnya udah panjang atau pendek ya ketika sholat sendiri. Nah, qafnya udah masuk belum nih? Kayak gitu. Nah, ada yang wirid-wirid yang lain, dan saya pernah lihat juga itu, dan Anda belum tahu kitabnya ada di mana itu. Ada seorang sepupu ya alumni pesantren begitu, dia ketika baca at-tahiyyatu mubarakatus shalat itu sampai at-tahiyyatu, ulang at-tahiyyatu berkali-kali, benar-benar sampai berkali-kali, kencang banget suaranya itu. Dan ketika tasyahud itu modelnya gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Balik lagi, antum pernah lihat kayak gitu ya? Ya saya kan waktu itu masih kecil, jadi ini unik nih. Jadi nah, maksudnya pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gini lagi tangannya lurus. Nah, itu aneh belum pernah ketemu begitu ya. Tapi kalau yang asyhadu an la ilaha illallah kayak gini itu memang ada kaulnya. Di era sahabat juga ada satu kaul yang disadarkan kepada ya Allah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah, katanya kalau pas di saat itu tuh lebih tepat, memang tidak, setahu Anda tidak ada hadis yang sore yang menjelaskan seperti ini tuh dari kapan. Tidak ada hadis yang sore yang jelas begitu ya, artinya tidak kanan atau kiri itu jelas, itu yang menjelaskan itu. Mahalul khilaf ya, masalah khilaf lah, nanti aja masalah sholat itu khilafnya sampai ada yang pernah ngitung itu sampai 200 lebih. Nah, ada yang khilafnya muktabar ya, semuanya ada dalilnya, ada yang dalil, ada yang tidak, ada yang dua-duanya tidak ada dalilnya. Contoh yang tidak ada dalilnya apa? Nah, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ya, ketika sujud itu jidatnya itu harus nempel di buah-buahan. Nah, itu ada, jadi beberapa sekte Syiah itu gitu. Jadi pas sholat itu depannya itu semangka gitu, apel gitu, jeruk. Jadi pas sujud itu nempel di buah-buahan begitu. Itu kan orang-orang Iran ya. Mungkin kalau Syiah Indonesia nggak tahu. Durian mungkin Pak. Durian kan gawat. Nah, lanjut, fala yazalu yahtatu fit tashdid. Mereka masih berhati-hati masalah tashdid, seperti contoh tadi yang tak sebutkan. Sepupuan itu at-tahiyyatu sampai dulu begitu. Kadang-kadang mikir tasydidnya itu sampai 2 ketotan gitu. Jadi kayak idgham, kayak apa itu, gunnah. Padahal itu kan tidak ada gunnah di situ ya. Wong ya tasydid masa gunnah. Nah, wal farqu baina ad-dhad wal dha fawqa al-hajah, dan membedakan antara huruf dhad dan dha sampai berlebihan. Nah, wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Memang ngucapin huruf dhad itu susah. Nih, lihat teman-teman itu dhadnya itu beda-beda semua. Nah, kita lihat beda-beda semua. Yang paling benar ya dhadnya Rasulullah. Kata Rasulullah, ana afsahukum biqauli ad-dhad. Apa yang paling fasih di antara kalian yang mengucapkan huruf
dhad, dan bahasa Arab itu sering disebut dengan bahasa dhad. Nah, karena memang tidak ada bahasa di dunia ini yang hurufnya itu ada dhadnya, tidak ada. Kalau shin ada, bahasa Inggris ada nggak? Saya mau shooting, ya kan? Saya mau shooting, shinnya ada. Thailand, saya dulu punya teman-teman orang Thailand itu ada huruf sa-nya. Sa-nya itu dominan sekali, S-nya malah jarang. Nah, lanjut lagi, bihaitsu yahtamu bidzalika hatta la yatafakkar fima siwa, sampai dia itu nggak peduli apapun lagi kecuali dengan itu. Pikirannya, fokusnya itu pada huruf-huruf, pada bacaan salat itu, nggak ada yang lain. Wa yadhalu an ma'nal Qur'an wal i'ti'ad bihi, sampai dia lalai dari makna Al-Qur'an dan nasihat petua yang ada dalam Al-Qur'an, karena dia terlalu fokus dengan makhraj huruf tadi itu. Harusnya ketika orang baca Al-Fatihah kan benar-benar menghadirkan Allah, ya, bisa menghadirkan Allah, karena di situ kan kaitannya dengan Allah semua itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, harusnya kan dia waktu baca itu hadir di situ. Nah, saya pernah dengar ada orang ketika baca ihdinas siratal mustaqim itu benar-benar dia bilang ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah dia sedang menghadirkan makna ihdinas siratal mustaqim dalam hatinya. Nah, idealnya kan begitu, idealnya begitu. Wa hadza min akbahi anwa'i al-ghururi, dan ini termasuk bentuk dia telah tertipu dengan tertipu yang sangat bodoh, fokusnya ke situ, bukan ke makna Al-Quran. Fa inna al-khalqa lam yatakallafu min tahqiqi makharijil huruf fi tilawatil Qur'an illa ma jarat bihil adatu fil kalam. Nah, sesungguhnya makhluk itu, kita manusia orang Islam, tidak dibebani untuk benar-benar mewujudkan makharijul huruf ketika membaca Al-Quran, kecuali yang memang itu sudah lidah itu sudah seperti itu. Orang kalau ngomong bahasa Arab ya seperti itu, nggak perlu benar-benar voknya bagaimana begitu. Naam, terus apalagi biasanya huruf zal atau apa yang sampai benar-benar susah gitu, nggak perlu. Nah, yang penting secara makhraj huruf standarnya benar, ya sudah, kita fokus pada makna Al-Quran. Nah, kecuali kita sudah pintar qiraah gitu ya, dan itu tidak membuat kita beban, ya nggak apa-apa, nggak membuat kita beban, biasa begitu. Nah, misalnya kayak saat musim ngaji dengan qiraah begitu udah biasa, nggak lelah itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum gitu ya nggak usah sampai dalam-dalam banget. Yang penting tajwidnya kena. Wa mithalu haula'i mithalu man hamala risalatan ila sultan. Misalnya orang seperti itu seperti orang yang membawa surat kepada raja. Ini budaya zaman dulu. Jadi kalau ada keluhan itu biasanya nanti gubernur, bupati, lurah itu mengirimkan orang untuk bawa surat ke penguasa. Jadi dulu itu penguasa itu standby gitu, ada keluhan apa dibarisin, keluhan apa dibarisin. Dulu begitu. Nah, kadang yang serem itu keluhan tentang gubernur yang menurut rakyatnya tidak beres. Dulu daerah Kufah itu begitu. Selalu gubernur yang seperti apapun, selalu direndahkan oleh orang-orang Kufah. Akhirnya Umar bin Khattab bingung kan, tiba-tiba ada yang usul, kalau gitu kasih gubernur yang galak, yang tegas, yang sedikit lebih kasar. Nah, orang-orang yang berekelan itu cocoknya dikasih yang seperti itu. Lanjut lagi, fa'akhadha yu'addi ar-risalata bitta'annuqi fi makharijil hurufi wa tikrarihi. Lalu kemudian dia menunaikan risalah itu, nah membacanya dengan ta'annuk. Ta'annuk itu dari kata ta'annuk itu apa ya? Bacanya itu sampai benar-benar gitu loh maksudnya. Misalnya apa ya? Fa'akhadha yu'addi, sampai benar-benar pol gitu ya.
makhrajul hurufnya itu benar-benar dipolin sampai diulang-ulang ketika baca suratnya di depan raja. Bayangkan dia bacanya seperti itu, wa ghafilun an maksudi ar-risalah, tapi dia lupa tentang maksud dari surat itu, wa muraati hormati al-majlis, dan dia juga lupa tentang menghormati majlis dan penguasa. Nah, gara-gara bacanya seperti itu, akhirnya fama ahrahu bitarti wa ta'dib, maka orang seperti ini tuh cocoknya untuk diusir aja, kemudian dididik gimana caranya sholat satu di depan penguasa. Nah, baca sholat juga sampai sebegitunya. Nah, cukuplah untuk titik komanya diperhatikan, tidak perlu terus sampai masuk seluruhnya di pol-polin banget. Nah, lanjut lagi, wa firqatun ukhra, dan sebagian kelompok yang lain lagi itu ikhtarru bi qiraatil Quran. Mereka tertipu dengan bacaan Al-Quran mereka. Nah, maksudnya bagaimana? Fahum yahuddunahu hadza. Nah, mereka itu benar-benar menikmati bacaan Al-Qur'annya dengan cepat, bacanya cepat itu. Nah, harusnya kan bagus. Nah, ini tunggu dulu, nanti insya Allah dijelaskan di bawah. Warubbama khatamu fil yaumi marratain, bisa jadi mereka khatam Al-Qur'an sehari dua kali. Masya Allah, ini kan luar biasa gitu. Falisan ahadihim yajri bihi wa qalbuhu yataraddadu fi awdiyatil amani. Lidah mereka itu ngaji, tapi hatinya itu ada di lembah angan-angan. Maksudnya otaknya sini. Harusnya ngaji kan tidak begitu nih, fokus. Nah, tapi kalau nggak paham maknanya memang agak sulit. Kalau pengen agak sulit ya. Tapi kalau jaringan pengen ngaji Al-Quran terus paham maknanya, itu gampang Pak. Ini bukan bagaimana itu gampang sekali. Cuma mau atau tidak. Antum belajar ini aja, metode menerjemahkan Al-Quran ala Istiqlal itu. Kayaknya mushafnya di mana-mana dijual itu. Nah, yang diterjemahkan perkata itu, yang diterjemahkan perkata. Nah, dihafal aja. Sedikit waktu setiap hari begitu. Nah, mungkin 10 menit lah, 10 menit, nggak usah banyak-banyak. Nah, alhamdulillah segala puji lillahi, itu milik Allah, lillahi Allah. Dibaca berulang-ulang, satu kata dibaca minimal 10 kali. Alhamdulillah Ustaz, saya baca sekali udah hafal. Iya, walaupun gitu tetap 10 kali, karena diulang-ulang itu bikin nempel di sini gitu. Terus dilihat, jangan merem ya, jangan merem. Dilihat ini, alhamdulillah segala puji ya gitu. Karena nanti merekam semua di situ tulisan. Semakin banyak indera yang dipakai, semakin kuat biasanya. Nah, nanti kalau sudah 5 halaman, sudah hafal begitu, nanti halaman berikutnya itu lebih mudah. Halaman berikutnya. Dulu ada teman di Semarang sini yang bisa ngajarin metode Istiqlal itu. Cuman orangnya sudah pindah lagi, sudah balik ke kampung halamannya. Nah, sendiri aja nggak apa-apa, sendiri nanti insya Allah enak. Jadi ketika ngaji itu maknanya bisa hadir. Nah, maksudnya mohon maaf nih, kita kan buang-buang waktu untuk yang lain itu mau gitu. Masa buang waktu untuk Al-Quran tidak mau, kan rasanya aneh ya. Katanya Al-Quran ini diberikan saya sendiri pakai Dusturuna berarti kan penuntut kita. Penuntut kita ya harus kita pahami. Tapi wala yatafakkaru fi ma'ani al-Qur'ani wala yatta'idu bimawa'idhihi, dan mereka tidak berpikir tentang makna-makna Al-Quran dan tidak berusaha untuk mengambil nasihat dari nasihat-nasihat Al-Quran. Nah, ini kan kurang. Ini kurang. Zaman dulu Pak, masalahnya Islam masuk Indonesia itu termasuk akhir. Kalau yang awal-awal itu negara manapun itu ketika Islam masuk sana itu bahasa Arab itu menjadi bahasa ibu. Tapi dulu ketika masuk Indonesia ulamanya banyak, orang bisa baca kitab itu banyak sekali, tapi tidak ngomong. Contoh misalnya ke Andalusia itu dulu bahasanya bahasa Arab sana.
Kan Islam masuk sana itu masih tahun puluhan Hijriah, belum sampai ratusan. Kalau Islam masuk benar-benar menyebar di Indonesia kan kayaknya sudah ratusan mungkin. Tahun berapa Pak? Abad 13 Masehi atau Hijriah? Masehi ya, berarti tinggal dikurangin 5. Berarti tahun 800-an ya, 800-an Hijriah. Nah, berarti jaraknya 800-an tahun dengan Rasulullah. Nah, mungkin dai-dainya juga tidak lancar ngomong Arab, bisa jadi. Nah, tapi menurut jenengan, mohon maaf ya, dai yang datang ke Indonesia itu dari jalur mana Pak kira-kira? Palestina. Oh, Palestina. Bisa jadi, saya kurang tahu. Tapi kalau teori Belanda itu dari Gujarat itu benar-benar salah nih. Kayaknya teori dari Gujarat itu kayaknya benar salah. Gujarat dekat India ya, melalui jalur perdagangan itu kayaknya kok salah ya. Karena memang orang-orang India, Gujarat, Pakistan, Afghanistan, daerah-daerah tan itu mazhabnya Hanafi, sedangkan kita mazhabnya mayoritas kan Syafi'i, berarti teori itu nggak masuk. Nah, teori itu tidak masuk. Kalau dari Palestina masuk akal, Palestina masuk akal. Dari Yaman lebih masuk akal lagi kayaknya, karena orang turunan Yaman banyak sekali, dan Yaman mazhabnya Syafi'i, kayaknya lebih masuk akal banget itu. Nah, lanjut lagi sampai mana ya? Sedikit lagi ya. Aduh hilang. Tapi wala yaqifu inda awamirihi wa nawahi, dan mereka tidak berhenti ketika ada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Nah, budaya salaf itu begitu. Ketika ngaji ada ayat-ayat perintah itu berhenti, direnungkan begitu. Direnungkan. Ada larangan itu juga berhenti, direnungkan. Bahkan kalau gayanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu 10 ayat. Jadi enggak dilanjut dulu ngapalnya sampai benar-benar ditadaburi terus kemudian diamalkan. Sekarang kalau kita masih membaca mungkin pondok-pondok tahfidz menghafal, tapi harusnya dilanjutkan mentadaburi dan mengamalkan. Ya paling tidak ada apa nih? Tafsir yang sifatnya praktek gitu ya. Tafsir yang sifatnya praktek. Nah, syariat-syariat yang bisa kita amalkan. Tapi fahada maghrurun yadhunnu anna al-maqsud min al-Qur'ani at-tilawatu faqat. Nah, maka orang seperti ini itu benar-benar tertipu, dia kira Al-Qur'an itu maksudnya cuma baca saja, padahal bukan itu. Ini selesaikan terkait Al-Qur'an lagi. Wa mithalu dzalika, contoh seperti itu lagi, mithalu 'abdin kataba ilaihi maulahu kitaban ya'muruhu fihi wa yanha. Itu seperti seorang budak yang tuannya itu menuliskan untuknya sebuah buku atau sebuah surat yang isinya itu tentang perintah-perintahnya si tuan ini dan larang-larangan si tuan ini harus dijalankan oleh si budak ini. Falam yasrif inayatahu ila fahmi wal amali bihi. Tapi dia itu fokusnya bukan untuk memahami surat itu dan mengamalkan isi surat itu dari tuannya. Balik kita surah ala hifdhi wa tikrarihi, tapi dia lebih fokus untuk menghafal isi surat itu dan mengulang-ulangnya. Hanya itu tuh aja. Dzannan anna dzalika huwal muradu minhu. Dia mengira bahwa maksud dari surat itu ya itu, padahal tidak. Sebenarnya nah setelah menghafal ya mentadaburi terus kemudian mengamalkan. Nah, ma'a mukhalafatihi amra maulahu wa nahyahu. Tapi dia terus malah menyelisihi perintah tuannya dan larangan tuannya. Memang sekali lagi Al-Qur'an itu perlu ditadaburi, dan sekali lagi cara tadabbur Al-Qur'an yang cantik itu bukan kita baca terjemahnya terus kita tadaburi. Takutnya nanti salah paham. Buka aja tafsirnya. Nanti cari tafsir yang cocok di jenengan. Nah, kayak saya gini, mohon maaf ya, tafsir Ibnu Katsir itu nggak begitu cocok. Nah, karena kan ayat begitu.
Tapi kalau tafsir-tafsir seperti kayak punyanya At-Tahir bin Asyur, At-Tahir wa Tanwir itu senang karena sisi bahasanya dikupas, urut-urutannya dibahas. Nah, ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya apa, ini bagaimana, kayak gitu. Nah, lebih mengena, ini lebih mengena. Nah, nanti jangan cari yang cocok. Mungkin Ibnu Katsir menurut jenengan cocok itu, nggak apa-apa. Banyak kisah-kisah di situ. Nah, terus diamalkan. Takutnya nanti salah paham kalau baca tafsir, nanti salah paham. Nah, ada tafsir itu yang pembahasannya itu sampai wow gitu Pak. Sampai kita itu ngerasa kayak cita rasa tafsirnya menghilang. Tapi begitu itu ada. Bukan bermaksud untuk bagaimana tidaknya. Mungkin ilmunya kebanyakan sampai keluar semua begitu mungkin. Nah, nama tafsirnya itu mohon maaf ya. Mafatihul Ghaib namanya serba. Mafatihul Ghaib, kunci-kunci gaib. Masya Allah. Punya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bisa baca itu senang. Karena hayal-hayalan itu kadang sampai kemana-mana itu. Nah, nanti kurang lebih begitu biar tadabburnya itu enak. Tapi hati-hati juga ya, maksudnya ada juga ulama Mu'tazilah itu punya tafsir banyak, misalnya kayak Al-Imam Az-Zamakhsyari, tafsirnya namanya Al-Kasyaf. Bagus sih tafsirnya. Nah, tapi kalau menurut saya jangan dibaca dulu, nanti dulu aja. Nah, mukadimahnya itu ngomongnya begini. Alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an makhluk. Nah, itu kan ada syubhat di situ. Maklum karena memang penulisnya madhabnya Mu'tazilah, jangan dulu. Sisi santranya bagus. Nah, intinya jangan. Saya juga nggak baca itu. Paling sedikit sekali kalau pas butuh ma'anil Quran. Kalau cukup di tempat lain, di tempat lain. Tapi wa minhum man yaltaddu bi sautihi bil Quran. Ada dari mereka itu yang menikmati dengan suaranya. Ketika ngaji itu menikmati. Nah, kan ada orang yang diberkahi suaranya indah gitu Bang, ya Masya Allah. Dia menikmati itu. Mu'aridun an ma'anihi, tapi dia lupa tentang fokus terhadap maknanya. Kadang tajwidnya juga berantakan. Ada yang begitu. Saya punya teman itu kan ketika sholat di musola stasiun itu kan siapa yang maju duluan Pak? Kan gak ada imamnya. Siapa yang maju duluan? Ada yang maju duluan bapak itu. Nah, teman saya itu ngajinya jago gitu, tapi dia gak maju. Nah, habis itu terus takbiratul baca Al-Fatihahnya itu dia fokus lagunya. Gitu. Idhar itu jadi gunah semua itu. Anda masih bertahan Pak. Teman Anda langsung batalin sholat sendiri. Astagfirullahaladzim. Nah, fayam bagi ayat tafaqqada qalbahu faya arifa hal at-tidadatu bin nazami atau bin nudumi atau bin sauti atau bil ma'ani. Maka ketika setelah itu harusnya dia fokus untuk melihat hatinya. Apa ketika ngaji itu dia menikmatinya sisi nazamnya, karena memang sajak Al-Quran itu enak sekali Bang. Lihat baca surat, semua ayat kan enak. Surat Al-Mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kan enak sekali Bang. Dipakai ngaji itu enak gitu. Bahkan kalau jenengan cengkokannya kurang jago, cari aja surat-surat yang akhirannya itu jangan arid lisukun ya. Cari yang misalnya matobi akhirannya fathah itu Bang. Nah, saya surat apa nih? Anak campur-campur ya. Alah banyak lah. Kayak surat ini Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kan enak. Enggak perlu nyengkok gitu. Nah, tapi kalau suara antum bagus, wah itu Al-Baqarah cocok nih betul. Al-Baqarah cocok. Nah, lanjut lagi. Sampai mana ya? Nah, itu cukup dilihat apa sisi nadamnya atau suara. Misalnya antum punya anugerah suara yang bagus atau maknanya. Nah, kalau bisa tiga-tiganya gitu. Kalau bisa tiga-tiga, ya nadamnya kita senang. Memang nadamnya enak saja. Enak sekali Al-Quran itu. Pemilihan kata itu bisa cantik gitu kan, dengan tak cermati itu kok bisa begini ya. Misalnya kamu itu ada apa? Itu kan bahasa Arab madam juga. Itu dia malakah. Bisa gini ya, saya yang sepele aja lah.
Nah, atau maknanya. Nah, maknanya juga entah kenapa ya, tidak hanya setiap kata ya, setiap huruf di Al-Quran itu punya makna. Setiap huruf, geleng-geleng. Nah, setiap huruf itu sampai ada maknanya. Makanya ketika Allah nantang suruh datengin ke Al-Quran ya angkat tangan dong. Ini setiap huruf aja Allah mendatangkan yang ada maknanya dan tidak sulit. Al-Quran itu memang tidak sulit, Pak. Benar kata Allah, walaqad yassarnal Quran, sungguh telah kami permudah Al-Quran. Memang mudah sekali, mudah sekali. Kalau mohon maaf dengan belajar bahasa Arab yang zaman-zaman dulu gitu, atau zaman-zaman dinasti Abbasiyah itu, ada kata yang memang nggak bisa dipahami, sasarannya ketinggian sampai nggak bisa dipahami ya. Padahal sastra Al-Quran lebih tinggi lagi, tapi mudah dipahami. Nah, itu cara bikinnya gimana itu? Makanya ketika singkat nih, Mus'ab bin Umar itu dakwah di mana itu, di Madinah gitu kan, dikirim Nabi itu. Ketika orang-orang Madinah bacakan ayat itu, ma'adha qaulal bashar, langsung gitu kan, ini bukan ucapan manusia, ini in hadza illa qaulu malakin karim, ini pasti ucapannya malaikat, ini pasti sini ucapannya malaikat, bukan malaikat, di atasnya malaikat malah. Wallahu ta'ala. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas orang yang tertipu dari sisi puasanya, dari sisi hajinya dan yang lain. Naktafi ilahuna, kita cukupkan sampai sini. Doa kafaratul majlis dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.